Salam sejahtera buat kita semua. Saya Jericho Ejenhoer Simanjuntak ingin menjelaskan apa itu hukum tindak pidana khusus. Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pidana itu apa? Pidana hukum ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana. Ada dua tindakan hukum pidana. 1. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi secara khusus. 2. Hukum tindak pidana umum. Hukum tindak pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu, sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum, formil peradilannya. Ruang lingkup tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana anak, tindak pidana kehutanan. Tindak pidana korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang kedua, aspek organisasi, kurang adanya keteladanan dari pimpinan kultur organisasi, kelemahan sistem pengendalian manajemen. 3. Aspek masyarakat,
kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat, dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi. 4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara. Saran: pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, kemudian pertanggungjawaban secara perdata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang tindak pidana khusus. Terima kasih.